Ya, selamat siang teman-teman di Bloggers dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi di podcast kita pada siang hari ini. Kita ini kedatangan tamu. Ini serem-serem tamu ini. Cedak studio ini serem-serem kabeh. Yang ujung sana adalah Mas Sony Marianto dari Kelurahan Banguntapan. Nanti saya jelaskan lah Mas Sony itu mau apa dan segala macam, kita mau ngomong apa. Tapi yang jelas beliau adalah masih perangkat ya Mas? Bukan. Apa? Masyarakat biasa. Ya, masyarakat biasa. Masyarakat biasa dari Banguntapan. Kalau yang di tengah saya nggak usah kenalkan lagi. Coba dilihat dari sapu tangan merah itu, mudeng banteng sejati. Banteng sejati Sapu tangan merah. Apa celeng lagi? Karena menjelang apa gelaran demokrasi ini semua menjadi sangat sibuk. Kenapa Mas Sony ada hadir di sini? Masih terkait dengan gelaran demokrasi. Ternyata Kabupaten Bantul itu akan menggelar pilkades ya Mas? Pilur. Oh, pilur. Pilihan Lurah. se-Kabupaten Bantul. Tanggal berapa Mas? Tanggal 25 September. 25 September yang akan datang ini. Bulan September. Oh, 25 September tahun ini ya? Ya. Tahun ini. 25 September tahun ini. Nanti ini juga bagian dari pesta demokrasi. Nah, saya ke Mas Sony dulu. Mas, ikut sibuk nggak di tanggal 25 September ini, Mas Sony? Sibuk sekali. Agak maju dikit mic-nya di sini. Kenapa lo sibuk Mas? Ini untuk sosialisasi tentang pilur ini yang akan kita gelar di Kelurahan Banguntapan. Oh iya. Loh, kok sosialisasi sama memang apa aparat DIY Bantul atau apa kok ikut bersosialisasi kan? Lah sampai ini subjek kok objek jadi. Karena kebetulan kan saya cuma warga masyarakat biasa yang ingin mengabdikan diri menjadi perangkat desa. Kebetulan ada kompetisi pilihan lurah tersebut Pak. Maju loh? Maju. Wah, itu apa jagung kok? Nah itu sistemnya gimana? Ini nanti kita ke Mas Hoki mengenai itu. Nah, Mas Sony, gini loh. Ketika Mas Sony memutuskan untuk maju menjadi lurah, gitu, lurah di Banguntapan, sebetulnya apa sih yang dipikirannya Mas Sony itu? Pengen apa toh? Kok pengen nganggo baju putih-putih ki ono ngadune apa topi tulisan lurah ngono ya. Apa gimana Mas? Ya, keinginan saya lurah itu bagi saya bukan pekerjaan Mas. Tetapi pengabdian dan ibadah serta amanah rakyat yang harus saya emban dan saya pertanggungjawabkan di dunia akhirat. Amin. Itu saja. Katanya sama ya Mas. Jadi kalau lurah ini, cuman gini Mas. Menurut Mas Sony kita masih ngulik-ngulik Mas Sony dulu ini ya. Kalau menurut Mas Sony itu Banguntapan itu sebetulnya yang harus dibangun apanya Mas? Ya sekarang Nyun Sewu dalam kesejahteraan masyarakat dan dengan kelurahan-kelurahan yang lain itu SDM di Kelurahan Banguntapan itu unggul-unggul, tetapi kenapa warga masyarakat di Kelurahan Banguntapan tidak bisa mengelola dengan Sewu dana desa, BUMDes dan lain sebagainya dengan SDM yang unggul-unggul ini. Karena di Kelurahan Banguntapan itu banyak orang-orang pintar dan dekat kota juga ya? Ya, perbatasan dengan kota dengan Sleman. Gitu. Oh gitu. Kemudian ini Mas, kalau dalam pengamatannya Mas Sony yang perlu ditingkatkan, kalau misalnya aset-aset daerahnya banyak nggak Mas? Banyak sekali. Oh iya. Banyak sekali dan saya Nyun Sewu untuk visi dan misi saya yang pertama akan memperkuat BUMDes yang ada. BUMDes. Ya, yang kedua akan transparansi anggaran. Yang ketiga memajukan seni budaya, tentunya dengan kultur-kultur budaya yang ada di pedusunan-pedusunan tersebut. Oh, berapa banyak sih Mas penduduk di Banguntapan? Kira-kira 29 ribuan. Kira-kira. 29 ribu itu yang nyoblos semua ya? Iya, pemilih.
29.000 ping piro ya? Rupiah kira ya. Jadi gini, Mas Sony, sekarang saya mau bertanya nih Mas Sony. Jadi jabatan lurah itu berapa lama Mas? 6 tahun. 6 tahun? Iya. Oh, jadi yang dipilih lurahnya ya? Iya. Nah, kemudian itu jadi perangkat ya, nanti akan diangkat jadi perangkat. Perangkat desa. Perangkat desa ya. Iya. Dia mengelola itu. Nah, kemudian Mas Sony, langkah-langkah, ini kita masih ngulik. Langkah-langkah yang diambil Mas Sony sebagai calon lurah lah yang akan maju besok di tanggal 25 itu apa saja strategi-strateginya lah, strategi-strateginya. Ya tentunya karena Sony Marianto bukan golongan dari tokoh masyarakat ataupun perangkat desa ataupun lainnya, kita untuk memperkenalkan diri nama Sony Marianto kita mengadakan kegiatan-kegiatan yang tentunya bisa memperkenalkan diri saya. Kemarin kita juga dibantu dengan saudara kita Mas Rocky mengadakan pelatihan pembuatan bakpia, pembuatan gudeg, terus kita pembuatan sabun cuci dan lain sebagainya. Kegiatan-kegiatan itu di samping untuk menambah ilmu warga masyarakat, juga yang ngasih kegiatan itu siapa? Mas Sony Marianto kan? Oh gitu ya. Jadi langsung terjun lapangan ya, fakta gitu ya. Ya. Saya jadi pertanyaan, kok sih bantu Mas Foki? tapi nanti saya tanya Mas Foki, Mas, ini nganu kan ini Pilkades atau Pilur September 25 ini punya hubungan gak sih Mas dengan nanti pilkada yang 2024? Sebetulnya ada nggak? Ya. Karena gini loh, Mas Foki kok bantu Mas Sony gitu loh. Jajan kabelnya kok. Gimana Mas? Enggak kan gini. Yang namanya esensinya pemilu, entah itu pilur, entah bahkan itu adalah pilihan RT RW itu kan juga pasti mempunyai hubungan langsung dengan proses-proses pemilihan dengan langsung. Baik itu pilpres, baik itu yang pilpres. Nah, maka kan sebagai sebuah sebagai sebuah aktivitas politik, maka kan setiap politisi juga harus bisa memikirkan standingnya. Standing pemilihan itu kan jelas si rakyat. Iya. Ya, rakyat itu pasti menjadi sumber utama, subjek dan objeknya itu. Kalau setiap apa yang terjadi kaitannya dengan election. Ya. Nah, maka kan diakui atau tidak bahwa badan yang resmi ini kan partai politik. Ya. Dan yang namanya partai politik itu pasti terdiri dari orang-orang. Iya. Ya, nggak mungkin partai politik itu terdiri dari barang-barang kan nggak mungkin. Nah, lalu orang-orang ini kan macam-macam. Walaupun misalnya pilihan RT, pilihan RW, sampai pilihan lurah itu tidak ada kaitannya dengan partai politik, tetapi juga ini tidak bisa dinaifkan. Mengingat apa? Mengingat sumber dari segala sumber adalah tetap rakyat. Maka ketika entah itu partai politik sebagai lembaga ataupun orang-orang partai politik, politisi dalam tanda petik itu bermain di dalam kontestasi itu bagi saya merupakan sebuah kewajaran untuk apa? Untuk menunjukkan yang namanya ideologinya kita ini ya satu saja, yaitu bagaimana Pancasila yang mumpung besok hari lainnya Pancasila. Semangat gotong royong. Nah, itu tetap membumi di masyarakat. Nah, jadi kan intinya bahwa siapapun calonnya, entah itu di pilihan RT RW sampai Pilpres sampai Pilpres, tetap harus kontrak-kontraknya jelas membumikan Pancasila. Oh gitu. Baik sih. Kan itu. Mas Foki, itu hubungannya karo Mas Sony Marianto ini opo? Satu ideologi. Oh gitu ya. Jadi maksudnya gini, apakah saudara? Oh bukan. Bukan. Tapi maksud saya begini, kenapa Mas Foki yang
yang semua orang tahu lah sebagai seorang politisi gitu. Kok nggak membantu Mas Sony Marianto? Ini sebabnya apa? Apakah karena yang pertama desa Depodo apa-apanya itu ideologi? Karena ideologi ya? Dengan satu, ideologinya sama. Oh, ideologinya sama. Walaupun partainya belum tentu. Nggak tahu kalau ada padanya apa, saya nggak tahu. Kan gitu loh. Hanya ini itu menurut kacamata saya. Kan begitu. Ya, soalnya yang dukung kan saya. Nah, itu satu ideologi dan selalu berpihak kepada kepentingan wong cilik atau dalam terminologinya pahenisme saya itu ada berpihak kepada wong marhen. Oh gitu. Nah, kayak tadi apa maksudnya wong marhen. Wong marhen ya. Oh, satu ideologi. Iya, dari ini itu wong marhen atau pengen jadi marhenis. Oh iya. Dari rakyat biasa, marhen itu rakyat biasa. Atau marhenis adalah keberpihakan kepada rakyat. Marhen. Nah, maka harapan saya adalah ketika Mas Sony itu jadi, maka dia harus jadi seorang marhenis membela kepentingan rakyat. Iya, oh gitu. Makanya program-programnya Mas Sony kayak tadi ada bakpia, ada apa disupport penuh oleh Mas Sony karena kesamaan. Ada berapa sih calonnya di sana? Calon sekarang karena belum pendaftaran Mas itu 3. Oh 3 ya? Saya, terus mantan, terus incumbent-nya juga incumbent maju ya? Sama polisi. Ada satu lagi. Ya. Itu nanti biasanya pakai apa? Lambangnya apa Mas? Apa jagung? Saya kurang tahu karena tahapan-tahapan pilihan lurah itu baru sosialisasi tentang tanggalnya tanggal 25 September. Terus pendaftarannya itu di tanggal 7 sampai 15 Juli. Dan nanti menurut saya kalau untuk gambar-gambar itu kan tergantung panitianya pilihan lurah tersebut di kelurahan masing-masing. Tapi yang sudah ada kepastian adalah kepastian tanggal pendaftaran dan pencoblosan itu ya. Oh gitu. Gini Mas, sekarang kembali Mas Oki nih. Mas sebagai seorang politisi tentu saja ada fenomena yang berbeda Mas, baik di pilkades itu, pilur itu, termasuk pemilih-pemilihnya. Nah, apa yang didorong oleh Mas Foki kepada Mas Sony Marianto terkait para pemilih-pemilih milenial itu loh Mas, sing cah nom sing gadgetan apa segala macam teknologi ini, apa Mas yang bisa membantu katakanlah gitu, membantu Mas Sony dalam hal teknologi, abad teknologi ini. Kan di Bangun Tapan bagus toh Mas, perkembangan teknologinya bagus. Iya. Apa yang perusahaan apa? Nah, gini. Sebelum saya ini masuk ke situ, maka saya ini paling sama masuk. Yaitu bahwa sudah menjadi sebuah rahasia umum kalau yang namanya pilihan lurah, pilihan kepala desa, mesti ini ngurus jor-joran masalah duit. Ya toh? Iya benar. Politik nunggu suara, atau satu suara 100.000, satu suara 200.000. Nah, saya cuma minta sama Mas Sony. Ya toh. Kalau you mau saya bantu, jangan lakukan manipulasi. Ya. Yang harus dilakukan adalah terjun langsung kepada masyarakat, membantu segala kepentingan masyarakat. Penuhi hak-hak rakyat sesuai dengan konstitusi. Nah, lalu kaitannya dengan yang sampean tadi, kaitannya dengan bagaimana mengakomodasi kepentingan rekan milenial. Saya juga sudah menyampaikan sebenarnya bahwa salah satu yang kita tidak bisa hindari adalah revolusi industri 4.0. Ya betul. Kan begitu. Nah, ciri khas revolusi industri 4.0 adalah adanya pekerjaan-pekerjaan yang itu sudah tidak konvensional lagi. Ya. Tetapi menggunakan alat komunikasi yang itu adalah salah satunya adalah HP. Ya. Nah dari situ apa? Kita harus membuka akses. Dan itu bagaimana kawan-kawan muda, kawan-kawan milenial itu mulai merubah paradigmanya bahwa nyari uang tidak harus bekerja secara formal. Oh ya, mindsetnya dirubah ya. Mindsetnya dirubah. Nah, langkah awal adalah mindsetnya dulu yang dirubah. Nah,
Nah, tetapi ya di situ kita juga harus juga melihat bahwa ya Mas Soni ini kepala desa. Kalau kepala desa harus melindungi semua lapisan masyarakat, bukan hanya kalangan milenial. Nah, maka di sini bahwa kalau saya lihat yang namanya komposisi warga masyarakat Banguntapan itu kan kalau saya lihat kan yang perempuannya kan banyak. Oh iya. Nah, lalu kan bagaimana? Yang perempuan ini juga bisa memberikan kontribusi lebih untuk meningkatkan pendapatan ekonomi keluarganya. Oke. Kan begitu? Iya. Nah, dengan tidak meninggalkan fungsinya sebagai ibu rumah tangga. Nah, maka setelah selesai bulan Syawal ini kita akan keliling di semua dusun-dusun yang ada di Banguntapan. Kita akan melakukan pelatihan bersama dengan salah satu perusahaan di Kulon Progo, yaitu apa? Pelatihan membuat wig. Oh, pelatihan membuat wig. Memang di Kulon Progo ada ya? Iya, itu. Nah, hasilnya dari situ itu nanti satu bisa dibeli oleh perusahaan tersebut dengan cukup bekerja di rumah. Nah, maka ketika nanti proyek percontohan kita atau program percontohan kita dalam rangka meningkatkan perekonomian rakyat di wilayah kelurahan Banguntapan ini itu lewat yang namanya pelatihan membuat ini bisa sukses, itu nanti kita ingin yang namanya desa Banguntapan dan di sentral bitnya Kabupaten Bantul. Oh gitu. Nah, dan ini belum ada di Kabupaten Bantul. Ya, sentral rambut bit membuat rambut bit itu, dan itu kita melakukan kerjasama simbiosis mutualisme dengan salah satu yang perusahaan besar yang itu adalah PMA. Korea apa ya? Iya. Betul ya. Itu ya toh. Nah, sehingga apa orientasinya mesti ekspor. Iya. Baik, saya semakin jelas bahwa yang program. Nah, sekarang saya akan mengerucut nih Mas. Terutama yang pertama saya ke Mas Soni dulu. Mas Soni Marianto, ekspektasinya, harapannya dengan program-program yang dikoordinasikan dengan, saya mengatakan politisi lah, itu harapannya gimana Mas? Ya, kemarin masyarakat itu secara saya antusias menerima dengan baik sekali. Kemarin ada pelatihan bakpia yang kami lakukan di dusun, tiap dusun itu nyatanya juga sudah ibu-ibu itu berani membuat bakpia sendiri di titik-titik kayak gitu. Malah dia bisa kan wisatawan banyak di datang, nah itu bisa dibuat. Ya, terus kita pelatihan membuat gudeg juga sudah dicoba untuk kemarin untuk takjil, terus kita bisa berjualan sendiri. Kan itu Indonesia bisa untuk kemandirian wanita-wanita Banguntapan menjadi wanita yang berdikari, mandiri, dan tangguh. Dan mereka antusias ya? Iya. Sudah merasakan hasilnya ya? Iya. Harapannya maju. Walaupun misalnya nanti kalah, itu masalahnya sudah menebar kebaikan. Oh gitu ya? Sudah menebar kemaslahatan bagi rakyat di desa Banguntapan, yaitu apa? Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tapi tidak ada kata kalah ya Mas? Oh iya. Gaspol. Personelnya rada mundur ya? Menurutnya maju ya? Ya. Baik. Terima kasih. Sekarang frame-nya saya perkecil Mas. Jadi frame-nya itu adalah peran politisi di dalam pilkades. Politisi itu kan banyak ya, tidak hanya Mas Foki, kemudian ada yang lain-lain. Saya ingin bertanya Mas, apakah penting Mas peran politisi bagi di dalam bukan hanya dalam bukan hanya di DPRD, ya. Tapi bagaimana Mas Foki peran politisi di dalam sistem demokrasi yang ada di tingkat lebih bawah, kayak misalnya pilkades gitu loh. Mungkin ada di
RT dan segala macam. Itu gimana Mas? Harus apa politisi kita itu? Kan begini. Yang namanya polisi itu kan sebenarnya mempunyai salah satu misi suci. Politisi punya misi suci? Iya. Apa Mas? Ya, itu misi sucinya apa sih? Ya, itu membuat kebijakan yang itu berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat. Maka ketika kita sebagai politisi itu sebenarnya mempunyai misi suci, dan misi suci ini kan tidak bisa dilakukan di awal. Ketika kita menjadi politik itu dengan melakukan proses-proses yang tidak benar, ya misalnya kita melakukan namanya politik, maka ketika dia berpikir namanya politik, maka dia apakah dia itu dasarnya sebagai politisi itu misalnya miskin ataupun kaya, ketika dia motivasinya majunya melalui money politik, ya toh, ya, terus itu pasti mereka akan mencari nilai lebih. Nah, maksud saya begini, politisi gini, maksud saya begini, politisi itu, gitu, Mas Foky sebagai politisi, tergerakkah untuk masuk di dalam sistem demokrasi yang ada di desa atau bahkan di RW? Kemudian sebetulnya apa yang harus dilakukan, yang di-sharekan oleh politisi itu kepada masyarakat terkait dengan sistem demokrasi, terkait kepemimpinan itu apa Mas? Jadi itu, yaitu bahwa siapapun calonnya harus dilakukan dalam proses yang benar. Satu itu yang harus diberikan kepada iya, atau hindari money politik, hindari jual beli suara. Ya, atau jangan sampai itu menjadi budaya yang namanya budaya pemilihan, entah itu RT, RW, kelurahan, bahkan sampai presiden. Nah, itu kan. Soalnya jabatan-jabatan itu adalah jabatan-jabatan yang berkaitan dengan bagaimana kita mengelola negara. Ya, walaupun dalam skop yang kecil ya. Iya. Negara itu kan dari RT, RW, lurah sampai pada presiden itu adalah negara. Jadi itu yang diberikan oleh politisi kepada sistem demokrasi yang ada di bawahnya. Iya, karena ada dalam skop yang lebih kecil. Iya, kecil itu. Nah, maka ketika ini kita sudah bisa memberikan pendidikan politik, pada saya ada pendidikan politik yang pendidikan politik ya. Pendidikan politik yang kita lihat, maka kan harapannya adalah yang kedua, yaitu bahwa pemimpin yang terpilih benar-benar kapabilitas, benar-benar punya integritas untuk mensejahterakan rakyat sesuai dengan konstitusi. Tidak korupsi, ya, tidak nepotisme, ya. Kan itu. Baik, saya ini terakhir ya, jadi maksud saya begini, ini udah hampir 25 menit lebih. Terakhir Mas Sony Marianto, Mas gini Mas, sebagai calon yang akan maju, tentu saja kan membutuhkan strategi politik mungkin ya, strategi komunikasi. Keberadaan Mas Foky sebagai seorang politisi, kita ngomong soal partainya lah, itu bagi Mas Sony membantu nggak dalam strategi majunya? Ya membantu sekali, karena dia mengadvokasi kegiatan saya yang berbenturan langsung dengan masyarakat itu tadi. Gitu loh. Di samping kegiatan-kegiatan yang saya akses dari Mas Foky sebagai anggota dewan, saya juga ada untuk pengurusan KTP, KK, akte secara gratis, pengurusan biaya pendidikan, rumah sakit, kesehatan. Kita juga menyediakan instruktur senam agar masyarakat di Kelurahan Banguntapan itu semua sehat. Seperti itu, Pak. Gitu ya. Jadi penting keberadaan sekali. Baik, itu kata kuncinya. Baik, teman-teman T-Blockers, terima kasih. Dan satu hal yang penting adalah peran politisi. Ya, sekali lagi bukan dari partai politik ya, tapi peran politisi dalam skup sistem demokrasi yang ada di Indonesia. Dan ini studi kasusnya adalah yang ada di Banguntapan. Jadi tanggal 25 September besok akan ada pemilihan lurah di Kabupaten Bantul. Nah, peran politisi seperti Mas Foky ini menjadi sangat penting ketika memberikan kontribusi pendidikan politik bagi masyarakat, juga bagi peserta yang akan ikut dalam kontestasi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh teman-teman politisi yang nanti akan membantu di tanggal 25 September bisa betul-betul mewujudkan demokrasi yang sehat ya Mas. Dan bisa memberikan arahan-arahan bagi para pemimpin, calon-calon pemimpin di tingkat kelurahan. Terima kasih teman-teman sekalian. Salam T-Blockers. Salam Blockers.